Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Siapa yang tidak mengenal Abu Jahal atau Ammar bin Hisham? Seseorang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah. Abu Jahal bahkan sering mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Ia kemudian tewas dalam perang Badar. Ia tewas di tangan dua orang pemuda yang memang menargetkan musuh Rasulullah itu. Ketika pertempuran pecah, sambil menghunus pedang, kedua pemuda itu pun langsung menerjang barisan musuh menuju Abu Jahal. Dua pemuda itu pun berhasil meletakkan pedang mereka ke tubuh Abu Jahal hingga musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun tewas seketika. Abu Jahal dan istrinya bahkan dipastikan masuk ke dalam neraka seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Namun siapa yang menyangka jika anak dari Abu Jahal kemudian menjadi seorang pejuang Islam? Ia adalah Ikrimah bin Abu Jahal, seseorang yang dulu menentang Rasulullah demi menyenangkan hati ayahnya. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci Rasulullah. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat dengan lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Jika dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin karena dendam atas kematian ayahnya. Dendam itu kemudian ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah terjadi, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Tapi Ikrimah dan sekutunya berusaha melawan di Kandama. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah kemudian melarikan diri ke Yaman karena takut dihukum mati oleh Rasulullah. Istri Ikrimah, yaitu Ummu Hakim, lalu menemui Rasulullah untuk meminta ampunan untuk Ikrimah. Setelah Rasulullah memenuhi permohonan itu, Ummu Hakim kemudian berangkat menyusul Ikrimah. Ummu Hakim menemui Ikrimah di tempat pengasingannya dan membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga menggambarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ikrimah menuruti istrinya dan kembali menuju Mekah. Sebelum Ikrimah dan istrinya tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Saat Ikrimah dan istrinya memasuki majelis, Rasulullah menyambutnya dengan gembira. Rasulullah kembali duduk diikuti Ikrimah yang duduk di hadapan Rasulullah. Ikrimah kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Ikrimah pun memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, ya Rasulullah, tidak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tidak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak saat itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang dengan semangat jihad. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar.
Ikrimah, kamu jangan bodoh, kembali. Kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam, aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak. Kemudian dia berteriak, siapakah yang berani mati bersamaku? Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmouk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah adalah Al-Harits bin Hisham, Ayasi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harits meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Harits. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayasi menengok kepadanya. Berikan dulu kepada Ayasi, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayasi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal. Di tubuh Ikrimah terdapat sekitar 70 luka bekas tikaman pedang, tombak, dan anak panah. Itulah seorang pejuang Islam yang kemudian mati syahid ketika perang Yarmouk terjadi. Walaupun awalnya ia menentang Rasulullah dan kaum muslimin, namun ia menebusnya dengan membunuh para kaum musyrikin. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan hanya melihat seseorang dari masa lalunya. Ikrimah yang dulu menentang Rasulullah kemudian mati syahid untuk membela agama Islam. Ia menjadi komandan pasukan berani mati yang pertama dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab.